Ya, adik semuanya, selamat datang kembali di pelajaran PKN ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas buku paket seperti biasa ya, buku paket yang ini yaitu halaman 10-11. Nah, halaman 10-11. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol aja, saling membahas ya. Ini saya nanti adik-adik menyimak dulu ya, ini saya serta menyimak dan adik bisa menjawab soalnya nanti. Oke, langsung aja ya. Halaman 10-11. Nah, di sini ada dalam tabel ini adik-adik bisa lihat sendiri juga tabelnya ya. Halaman 10-11 ada tabel. Nah, di sini ada kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Jadi presiden ini punya dua kewenangan. Nah, langsung ya halaman 10. Nah, adik sekalian langsung aja di dalam tabel ini adik bisa simak juga. Nah, di dalam tabel ini di sebelah kiri itu ada kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Ada poin A, di situ tertulis dalam poin A dalam tabel tersebut, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, maksudnya dalam poin A ini, misalnya negara kita jika diserang oleh negara lain, misal ya, dulu pernah ada kasus Laut Natuna ya, Laut Natuna itu di sebelah utaranya Kalimantan itu sempat diperebutkan oleh Cina waktu itu. Nah, akhirnya sesuai dengan keputusan presiden, maka Angkatan Laut Republik Indonesia itu bergerak dan mencegah klaim Cina tersebut, karena Cina ingin mengakui bahwa Laut Natuna itu adalah miliknya Cina, padahal itu miliknya Indonesia. Nah, sesuai dengan keputusan presiden, akhirnya Angkatan Laut waktu itu bergerak dan mencegah terjadinya klaim Cina tersebut. Nah, Angkatan Laut Republik Indonesia itu berjaga-jaga di Laut Natuna. Jadi intinya begini, presiden itu memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Jadi bertindaknya Angkatan Laut tersebut itu harus dengan persetujuan presiden atau kewenangan presiden. Nah, itu penjelasan dalam tabel halaman 10 poin A. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita lihat tabel sebelah kanannya, itu ada kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini juga ada poin A, memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1. Nah, jadi begini, presiden itu adalah orang yang tertinggi, tokoh tertinggi dalam kekuasaan pemerintahan. Jadi hampir semua ya, saya bilang hampir semua keputusan keamanan negara, ketertiban negara, atau keputusan-keputusan yang menyangkut keamanan negara atau kekuasaan di sebuah negara itu dipegang oleh presiden. Ini kita berbicara di Indonesia ya. Jadi kekuasaan pemerintahan dalam satu negara itu dipegang oleh presiden sesuai dengan tabel sebelah kanan A pasal 4 ayat 1. Nah, ini ya tabel sebelah kanan tabel A ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang tabel sebelah kiri lagi, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Yang B ya, yang B yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 1. Nah, seperti dikatakan tadi, jika negara kita itu diserang oleh negara lain, seperti contoh tadi Laut Natuna di atasnya Pulau Kalimantan kita itu ingin diakui oleh Cina waktu itu. Nah, di sini presiden pun berhak memberikan kewenangan atau memutuskan bahwa apakah kita harus berperang
atau kita harus membuat perjanjian perdamaian atau solusi-solusi lainnya dengan negara yang terkait tersebut. Misalnya kemarin ya Laut Natuna itu diperebutkan oleh Cina, jadi presiden itu memberikan keputusan apakah kita harus menyatakan perang terhadap Cina atau kita harus berdamai atau solusi-solusi lainnya. Nah itu keputusan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain itu ada di tangan presiden. Nah seperti itu adik, seperti itu ya adik ya. Yang B ya, yang B tabel sebelah kiri yang B. Saya ulang, yang B menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR dalam kurung pasal 11 ayat 1. Nah seperti contoh tadi ya, perebutan Pulau Natuna. Jadi presiden berhak memutuskan apakah kita harus berperang melawan Cina, perdamaian ataupun solusi-solusi lainnya. Nah seperti itu adik. Oke, biar tidak lama ya, jadi nanti kelamaan banyak membahas juga tidak, nanti konsentrasinya pecah. Jadi untuk tugasnya, sebelum tugas dijawab adik-adik tolong dipelajari dulu tabelnya ini, halaman 10-11. Nah setelah dipelajari dengan cermat, baru dijawab soalnya. Nah soalnya yang ringan ya, sebutkan tiga kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Nah saya ulang, sebutkan 3 kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Nah kemudian soal nomor 2, itu nomor 1 ya. Soal nomor 2, sebutkan 3 kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah saya ulang, yang nomor 2, sebutkan 3 kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah seperti itu adik, silakan nanti jawab pelan-pelan dan jawabannya di share di Classroom dan jangan lupa absen di Classroom. Oke, terima kasih adik, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.